Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Presiden Joko Widodo marah pada pimpinan lembaga negara dan menteri-menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju karena dianggap tidak maksimal bekerja di tengah pandemi COVID-19. Suara Presiden ketika marah meninggi, bahkan mengancam akan mengambil langkah luar biasa keras. Sempat disebutkan juga bisa saja membubarkan lembaga. Peristiwa ini terjadi pada sidang kabinet 18 Juni lalu, namun baru dibuka ke publik 10 hari kemudian. Apakah ada sinyal reshuffle yang sedang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Inilah bahasan kami dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiaran. Presiden Joko Widodo marah. Ia menilai para pembantunya hanya bekerja biasa-biasa saja di tengah situasi yang luar biasa akibat pandemi corona. Dalam sidang kabinet 18 Juni lalu, Presiden Jokowi menegur sejumlah menteri dengan nada tinggi yang dianggapnya tidak optimal menangani bencana kesehatan dan ekonomi saat ini. Penyerapan anggaran yang rendah dan penyaluran bansos yang lambat jadi pemicu utama kemarahan Jokowi. Lambannya eksekusi para menteri membuat ekonomi tak mampu bergerak sesuai harapan. Suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Presiden Jokowi bahkan berpikir untuk mengambil langkah-langkah luar biasa seperti mereshuffle kabinetnya. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Lantas, seperti apa eksekusi para menteri yang memicu amarah Jokowi? Apa sebenarnya kerja luar biasa yang harus dilakukan Kabinet Jokowi? Kita akan membahasnya bersama 4 narasumber yang sudah hadir. Pertama saya perkenalkan kepada Anda, Pak Misbakun, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam. Pak Misbakun, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam. Selamat malam Mbak Cindy. Dan juga Pak Khalid, juru bicara DPP PKS. Selamat malam. Mas Khalid, terima kasih sudah hadir. Dan telah bergabung juga bersama kita tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin. Selamat malam Cindy, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngabalin, saya mau tanya karena ini adalah ketika dibuka ke publik menjadi perbincangan, Presiden suaranya meninggi, marah kepada Kabinet Indonesia Maju. Apa alasan Presiden sampai jengkel, marah? Ya, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara tentu saja ya, sebagai pemimpin tentu pada waktu-waktu tertentu harus memberikan reward and punishment, tegur. Jadi ada punishment dong dari marahnya Presiden itu? Itu normal saja ya Mbak Cindy. Normal dalam pengertian bahwa sebetulnya kan yang harus dilihat itu adalah substansi dari pernyataan Bapak Presiden. Ya. Substansi itu yang kita harus tangkap lebih utama dan penting itu adalah message-nya, pesannya. Pesan bahwa
dalam masa pandemi ini tidak boleh kita anggap biasa-biasa saja. Seluruh tindakan kita tidak boleh kita anggap biasa-biasa saja, tetapi harus luar biasa. Baik, Pak Ngabalin, maaf saya potong. Tadi karena disebutkan oleh Pak Ngabalin, ada punishment yang diberikan oleh Presiden itu normal. Artinya ada yang dihukum ketika Presiden marah kemarin. Siapa yang dihukum? Karena itu, ya dalam teori manajemen kan sebagai pemimpin kan ada reward and punishment. Ya. Beliau sampai menggunakan kata extraordinary, artinya bahwa semua kebijakan-kebijakan yang diambil itu harus kebijakan yang luar biasa. Ya. Jadi kebijakan luar biasa itu adalah berkedudukan terkait dengan apa? Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Baik. Karena pandemi ini luar biasa ancamannya kan. Itu pesan yang saya kira harus dimengerti oleh publik. Baik, Mas Khalid, ada punishment, ada yang dihukum menurut Anda? Kalau kita melihat ini hanya semacam politik cuci tangan ya. Maksudnya? Bukan politik turun tangan menyelesaikan Maksudnya cuci permasalahan. tangan? Ya, jadi para menteri yang diangkat oleh Bapak Presiden, beliau sudah memahami betul rekam jejaknya sebenarnya. Artinya ketika beliau mengkritik seperti itu, maka sebenarnya mengevaluasi diri beliau sendiri sebenarnya. Karena begini, bisa jadi gini, seorang pemimpin yang baik, dia itu ketika ada kegagalan, ada kesuksesan, ketika ada kesuksesan dia akan mengatribusikan pada tim. Tapi ketika ada kegagalan, orang yang pertama kali take responsibility adalah pemimpin tertinggi. Siapa itu? Presiden. Jadi ini adalah narasi yang dibangun oleh Bapak Presiden, atribusi kesalahan atau atribusi kegagalan yang harusnya menjadi ada di pundak Presiden, ini menjadi burden sharing kepada benar, Pak Ngabalin, melemparkan kesalahan kepada pembantunya, para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ya, kalau Khalid bilang begitu itu artinya bahwa nggak bisa memaknai ini sebagai masuk dalam berbagai persepsi-persepsi yang menyesatkan publik. Nggak usah terlalu jauh. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara, mendorong bawahannya, mendorong para menteri ke menteri dan kelembagaan, tentu saja dalam situasi seperti ini. Artinya apa? Selama ini kan memang chemistry yang sama. Kementerian lembaga itu mempersiapkan untuk bekerja, kemudian memberikan pandangan sekeras mungkin. Itu sebabnya kenapa pemerintah menolak RUU yang dikirim oleh Khalid dan kawan-kawan ke pemerintah dan surat presiden tidak dikirim. Itu karena konsentrasi orang pada pandemi ini. Jadi tidak usah dibawa kemana-mana. Tapi kalau menurut Anda kinerja menteri gimana, Mas Khalid? Jadi begini, kalau memang Bapak Presiden merasa ada kinerja yang tidak perform dan sebagainya, tidak perlu berbangun wacana seperti ini, langsung aja diproses, dievaluasi. Tapi kalau kinerja menteri menurut Anda? Karena begini, tugas pemerintah, dia adalah memerintah, bukan berkeluh kesah. Jadi kalau ini kan semacam ingin menumpahkan keluh kesah ke publik, sehingga emosi yang terbangun justru tidak bagus. Jadi semacam seolah-olah ini atribusinya, kesalahan ini sebagainya itu diatribusikan kepada yang lainnya. Kan sangat negarawan kalau Bapak Presiden juga katakanlah di awal dalam speech-nya, saya minta maaf kepada masyarakat dan sebagainya. Take responsibility. Baik, saya sudah dapat poinnya. Cakep sekali itu. Sudah dapat poinnya. Pak Tauhid, tapi sebenarnya ini permasalahannya seperti apa? Karena disebut oleh Presiden, ini sekarang semua sedang dalam hal krisis, harus punya sense of crisis, disebutkan juga anggaran pada saat Presiden berbicara dengan nada cukup tinggi pada sidang kabinet. Jadi masalahnya menurut Anda? Saya lihat begini, ketika pemerintah menyatakan bahwa tahun ini ekonomi kita memburuk, kita saya kira terima. Bahwa pemerintah akan memperkirakan bahwa ekonomi kita berada pada pertumbuhan minus 0,4 sampai 2,4. Tetapi nyata-nyata bahwa pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih buruk. Ini dengan asumsi melihat bahwa banyak sekali program yang dicanangkan pemerintah tidak efektif untuk dijalankan di tengah situasi ini. Nah, karena ketidakefektifan berbagai program-program dijalankan, saya kira mungkin Presiden merasa kecewa dengan beragam hal yang sudah diputuskan oleh pemerintah begitu. Menurut Anda apa penyebab yang menyebabkan itu tidak berjalan secara efektif, secara optimal seperti yang diharapkan oleh Presiden? Pertama memang saya lihat begini, di tengah situasi program yang ditawarkan oleh pemerintah bahwa itu bulan Maret dilakukan ya, banyak sekali situasi pandemi yang tidak diperkirakan. Organisasi pemerintah banyak yang tidak berjalan, katakanlah sepertiga yang masuk kantor itu sudah sangat melumpuhkan organisasi pemerintah. Dan itu sudah membuat katakanlah
tim bergerak dengan susah. Yang kedua adalah ketika anggaran ini ditelurkan cukup besar, tidak ada kesiapan tim yang memang ad hoc dan memang mendampingi agar program ini bisa dijalankan di tengah lapangan. Menurut Anda ini sebenarnya out of control atau seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah? Seharusnya bisa dikontrol karena memang ini kan sebuah manajemen yang harusnya dijalankan oleh sebuah kementerian lembaga begitu. Manajemen yang dijalankan tidak optimal, yang seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah. Begini, situasi pandemi ini kan tidak ada seorang pun yang pernah punya pengalaman. Karena dunia juga baru mengalaminya sekarang. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah sebuah langkah yang menurut saya untuk mengingatkan seorang presiden dalam sebuah rapat, pembukaan rapat kabinet, dan kemudian menyampaikan. Artinya apa? Bahwa Bapak Presiden Jokowi tahu bahwa sedang ada permasalahan yang sangat mendasar untuk diselesaikan oleh para menterinya. Oke, jadi Bahkan poinnya sebenarnya apa? Pesannya itu apa? Pesannya adalah Presiden bahwa ada pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para menterinya. Yang disampaikan pertama soal serapan anggaran yang rendah. Presiden mengingatkan kesehatan masih berapa persen, sosial masih berapa persen, Presiden mengingatkan. Berarti Anda mengatakan bahwa kinerjanya memang tidak optimal. Ini bukan masalah kinerja, kita sedang menghadapi pandemi. Karena apa? Perhatikan, ketika pemerintah berjalan dengan APBN 2020, di tengah jalan APBN-nya kan dirubah. Keluarlah Perpu nomor 1 yang menjadi undang-undang nomor. Lah, otomatis postur kan berubah semua. Postur APBN yang tadinya tidak ada dana kesehatan untuk pandemi, pemerintah harus mengeluarkan uang dan melakukan refocusing dan realokasi untuk pandemi. Jadi adaptasinya ini belum nih ya? Harus disadari oleh masyarakat mengenai ada kendala teknis. Kendala teknis itu kalau kita pahamkan, maka kita akan menjadi mengerti permasalahannya. Benarkah ini kendala teknis hingga akhirnya penyerapan anggaran oleh kementerian disebutkan oleh Presiden dan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial yang disinggung dalam rapat atau sidang kabinet itu sangat kecil serapannya? Ini akan kami bahas lepas jeda di Dua Arah.